Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hari Konan Channel. Kali ini saya akan menampilkan frekuensi dan voltase PM5500 menggunakan PLC Omron CP1L EM40DRD dengan komunikasi Modbus TCP/IP. Ini power meternya PM5500. Untuk cara setting IP di power meter bisa cek postingan saya sebelumnya. Dan ini PLC CP1L EM40DRD. Ini untuk CP1L ini terhubung dengan power meter ini ya. Nah, ini PLC CP1L ini terhubung dengan power meter di sini. Dan ini di power meter ini juga langsung terhubung ke laptop. Oke, berarti di sini di power meter ada 2 port Ethernet ya. Oke. Langsung kita buat laddernya. Oh iya, sebelumnya kita cek dulu untuk registernya itu menggunakan Modbus Doctor misalnya. Modbus Doctor. Kita cek register list. Untuk voltasenya di 3036. Untuk frekuensinya di 3110. Oke. Ini ya, TCP/IP, IP-nya 192.168.2.174, slave ID 1, registernya 3036 tadi, dikurang 1, untuk pembacaan dikurang 1, berarti 3035. Length 2, holding register. Oke, connection, reading. Nah, di sini sudah terbaca untuk voltasenya. Dan untuk frekuensi di 3110, berarti di sini 3109. Oke, frekuensinya 50. Oke, sudah terbaca berarti untuk registernya. Berarti untuk koneksi tidak ada masalah. Oke, selanjutnya kita bikin laddernya. Kita buka cek programmernya. Oke, sebelumnya kita insert function block dulu. From file. Ini MTCP CP1L connect untuk koneksinya, dan juga MTCP CP1L function 03. Ini untuk pembacaan holding register di PM5500-nya. Untuk function blocknya ini tuh bisa di-download. Bisa download langsung di myomron.com, atau nanti saya beri link untuk Google Drive-nya di deskripsi ya. Oke, langsung kita buat saja. Oh, ini dalam dari isi dari function blocknya. Kita tinggal menggunakan saja. Oke, kita panggil untuk function blocknya untuk MTCP CP1L connect dulu. Misalkan ini PM5500. Oke. Ini untuk menjalankan ini perlu diberi PON, power on ya, yang EN ini. Terus di sini ini IP address-nya. Itu IP address dari si power meter yang akan dibaca. Itu dan 192 dan 168 dan 2 dan 174.
Nah, ini berarti IP-nya 192.168.2.174. Untuk komen untuk connect-nya itu W0.01 komen connect. Oke. Selanjutnya di sini diberi coil W0.00 connected. Di sini ada errornya diberi alamat W0.02. W0.02. Ini untuk error. Terus W1 untuk error code. Oke. W0.03 untuk waiting server. Terus W0.05 link off. W4 untuk counter link off. Oke. Selanjutnya kita panggil untuk read register. Berarti untuk MTCP CP1L function 03. Kita panggil new function block. Ya, function 03 misal ini read register. Oke, untuk diberi untuk di sini diberi power on. Oke, selanjutnya slave ID itu ID dari power meter. Tadi ID power meternya itu 1 ya, berarti dan 1. Oke, di sini ada time add. Saya beri alamat D120. Delay ya. Untuk register addressnya di D122. Ini register address. Untuk register jumlah registernya di D124. Misalkan register ini banyaknya register. Terus di sini ada respon data, berarti datanya nanti kalau diterima itu ditaruh di alamat berapa. Oke, misalkan ini di D126. Oke, berarti ini data. Di sini ada comment track W5.01. Ini diberi coil W5.00. Oke, selanjutnya di sini W5.15 dieksekusi. Di sini W6 receive counter W5.02. Di sini error W5.03 error pins. W27 ini error code. W5.05 error timeout. Oke, untuk di sini comment read itu perlu kita beri pulse ya di alamat sini ya. Oke, misalkan ini pembacaan kita beri pulse 1 detik misalnya. Berarti di sini kita bikin saja itu P1S. Misalkan pembacaan 1 detik. W5.01. W5.01. Oke, ini pembacaannya per detik berarti ya. Nanti setelah ini bisa, kita akan beri untuk pulse lebih cepat. Oke,
Oke, kita download ke PLC. Di sini kita connect dulu. Oke. Terus di sini untuk register address, misalkan untuk pembacaan volts itu kan di 3035 ya. 3035. Oke, delay-nya kita bikin 1. Register quantity-nya berarti untuk pembacaan itu jumlah registernya cuma 2 ya. 2 alamat. Dan data yang terima itu dari di D0. Oke, kita cek apakah sudah masuk. Di sini ada receive counter, dia udah menghitung ya. Berarti sebenarnya dia udah baca dari si power meter. Oke, kita cek. Oke, di sini sudah membaca ya ini ya. Cuman di sini kan pembacaan dari PM5500 itu adalah floating swap. Berarti ini datanya dibalik dulu baru dibaca sebagai nilai floating. Oke. Berarti kita balik dulu datanya. Ambil P on. Kita move D0, berarti kan tadi datanya kan ada di D0. Terus kita move di D131 misal. Misalkan ini data A. Oke, berarti ini untuk di B misal. Balik. Terus ini adalah 0.move 021 D1 D130 data B. Oke, berarti ini read A. Ini ya, saya balik datanya. Oke, untuk menampilkan, ini untuk menampilkan saja ya. Sebab untuk DCP1L itu nggak ada perintah move F. Itu nggak ada. Adanya itu kita bikin plus F. Berarti D130 plus 1 D132. Oke, seperti ini. Download. Oke, seperti ini. Di sini datanya udah dibalik ini menjadi 225 volt ya. Bisa cek di sini. Ini 224 ya. Ini 225. Volt APG 224, K sini 225. Oh, delay. Ini ada delay. Oh iya, ini 225. 22 soalnya kan di sini plus F ya, plus F ini ditambah angka 1 nilainya ini. Oh, berarti ini plus 0 ya. Oke, kita coba lagi. Di sini menjadi plus 0. Biar datanya sama.
ya, plus 0 itu berarti kan dijumlah dengan angka 0 ya. Ini bukan alamat. Oke, kita kirim. Nah, sekarang 226 volt. Di sini 226 volt. Oke, udah sama ya. Kita jumlah dengan 0. Oke, sekarang frekuensi itu di frekuensi 3110. Berarti ini kita rubah menjadi 3109. Nah, di sini sudah tampil frekuensi 49,98 Hz. Di sini juga 49,97 Hz. Oke, ini dengan comment rate-nya itu 1 detik ya. Oke, kita coba percepat ya. Silakan menggunakan ya P 0,1 ya, 100 milisecond. Kita menggunakan 100 milisecond. Biar pembacaan lebih cepat. Oke, di sini dia masih mampu. Ini 100 milisecond ya. Ini counternya juga lebih cepat. Ini, untuk counter ini. Oke, itu menggunakan 100 milisecond. Oke, kita juga bisa menggunakan cara yang lain. Mungkin lebih cepat. Oke, kita coba saja. Ini gunakan W5.15 duduk besi ya, besi ya. Oke, selanjutnya B5.04 comment rate B15.15. Kita gunakan keep B5.01. Oh, ini keliru ini. B15.15. B5.15. Oh, keliru. Ini hapus. Oke, setelah itu online download. Oke, connect dulu. Sudah connected. Terus ini ada B5.15. Oh, bukan ini. Ini ya, comment rate. Klik kanan set on. Nah, dia lebih cepat dari 100 milisecond. Berarti bila dia bisa read, dia langsung nge-push ya. Nah, ini pembacaan 50 Hz. Silakan diganti 3035.
Oke, begitu juga dengan register yang lain. Ini kan cuman yang terbaca itu sementara ini, berarti kita akan cuma menampilkan frekuensi dan voltase saja. Oke, demikian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.